Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Aprilia Putri dari Manajemen 22C. Kali ini saya akan mempresentasikan bisnis plan yang saya buat, yaitu sabun organik untuk lingkungan, sosial, dan ekonomi berkelanjutan. Ada pula poin-poin yang akan saya bahas. Yang pertama ada ide bisnis, yang kedua menyusun rencana bisnis, ketiga produk atau jasa yang dibuat, keempat strategi pemasaran, kelima ada strategi mencari modal, keenam ada target pasar yang dituju, dan yang terakhir ada timeline. Yang pertama ada ide bisnis. Ide bisnis yang saya buat yaitu sabun organik yang saya namakan EcoShop. Sabun organik ini terbuat dari bahan alami seperti minyak zaitun, minyak kelapa, dan ekstrak herbal tanpa bahan kimia sintetis. Fokus bisnis ini adalah menghadirkan produk perawatan kulit yang aman, ramah lingkungan, dan mendukung komunitas lokal. Ada pula keunikan dari produk ini. Yang pertama, menggunakan bahan alami dari petani lokal. Yang kedua, kemasan tanpa plastik atau biodegradable atau kertas daur ulang. Ketiga, setiap pembelian berkontribusi pada program pelatihan usaha bagi komunitas kurang mampu. Selanjutnya ada rencana bisnis. Yang pertama ada visi dari bisnis kita, yaitu menjadi penyedia produk perawatan kulit yang mendukung gaya hidup sehat dan berkelanjutan. Selanjutnya ada misi. 1. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menggunakan produk ramah lingkungan. Yang kedua, memberdayakan petani dan pengrajin lokal melalui kemitraan bahan baku. Dan yang terakhir, menyediakan produk berkualitas tinggi yang ramah kulit dan lingkungan. Selanjutnya, ada analisis SWOT. Yang pertama ada kekuatan atau strength, permintaan pasar yang terus meningkat untuk produk organik. Dan yang kedua ada kelemahan atau weakness, edukasi konsumen membutuhkan waktu dan biaya. Ketiga ada peluang atau opportunity, tren global menuju gaya hidup ramah lingkungan. Dan yang terakhir ada ancaman atau threat, kompetitor dengan skala produk besar. Selanjutnya produk atau jasa yang dibuat. Produk utamanya yaitu sabun organik, sabun batang organik. Variannya ada herbal lavender, aloe vera, dan charcoal. Jasa pendukung yang kita buat yaitu workshop DIY, membuat sabun organik, dan juga ada edukasi tentang bahan alami dan manfaatnya untuk kulit. Di sini ada contoh dari produk yang akan kita buat nantinya, produk sabun organik. Ada berbagai macam juga, ada 3 macam. Selanjutnya ada strategi mencari modal. Yang pertama, tabungan pribadi, modal awal untuk memulai produksi skala kecil. Kedua, ada crowdfunding atau kampanye melalui platform seperti Kitabisa atau Indiegogo dengan narasi mendukung lingkungan. Yang ketiga, ada investor lokal, mengajak investor atau komunitas peduli lingkungan untuk bekerja sama. Keempat, ada hibah atau pinjaman, mengajukan proposal bisnis ke lembaga yang mendukung UMKM. Selanjutnya ada strategi pemasaran. Yang pertama ada digital marketing, media sosial seperti Instagram, TikTok, Facebook dengan konten seperti tutorial ataupun testimoni. Yang selanjutnya ada marketplace seperti Shopee, Tokopedia, dan toko-toko online lainnya. Selanjutnya ada website resmi dengan opsi penjualan dan blog edukasi tentang gaya hidup organik atau gaya hidup sehat. Selanjutnya ada offline marketing, bergabung dalam komunitas pasar, organik, atau bazar. Yang kedua kerjasama dengan spa, hotel, atau toko ramah lingkungan. Yang ketiga ada branding, sertifikasi organik dari lembaga terpercaya, dan juga labeling yang jelas mengenai bahan baku yang dibuat dan manfaat produk ini. Selanjutnya ada program sosial, kampanye sabun, satu sabun satu pohon untuk mendukung reboisasi, dan juga donasi untuk sebagian keuntungan program pemberdayaan komunitas lokal. Selanjutnya ada target pasar yang dituju. Yang pertama demografis. Target pasar yang dituju itu usia dari 20 sampai 45 tahun.
pria dan wanita yang peduli terhadap kesehatan, status sosial ekonomi menengah ke atas. Selanjutnya ada geografis, area perkotaan dengan konsumen sadar lingkungan. Selanjutnya ada psikografis. Yang pertama, individu dengan gaya hidup sehat dan peduli lingkungan. Kedua, konsumen yang menghindari produk berbahan kimia keras. Dan yang terakhir ada timeline. Di bulan pertama dan kedua, kegiatannya yaitu penelitian dan pengembangan produk. Outputnya, formulasi sabun organik selesai di bulan pertama dan kedua. Dan di bulan ketiga, pengurusan legalitas dan produksi awal. Outputnya, izin edar dan produk pertama siap. Di bulan keempat dan kelima, pencarian modal. Outputnya, modal awal tercapai. Di bulan ke-6 sampai ke-7 ada kegiatannya yaitu strategi pemasaran. Outputnya, konten pemasaran online dan offline diluncurkan. Dan di bulan ke-8 sampai 9, kegiatan distribusi dan evaluasi. Outputnya, produk dijual di berbagai saluran pemasaran. Dan yang terakhir di bulan 10 sampai bulan 12, kegiatannya yaitu ekspansi pasar dan inovasi. Varian baru produk dan kerjasama mitra baru diluncurkan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.